Kami sungguh mengucap syukur untuk cinta dan kasih-Mu kepada kami. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tak pernah berubah. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semata-mata karena cinta dan kasih-Mu kepada kami, ya Aba, ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang
fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Seperti Mazmur 91 yang senantiasa kami deklarasikan setiap hari, kami mohon biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami terus hati ini melekat kepada Engkau, duduk di dalam perlindungan-Mu, sehingga kami untuk selama-lamanya ada di dalam kasih dan anugerah-Mu. Berbicaralah melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, ya Aba, ya Bapa. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Ya, senang sekali hari ini Kamis 25 April 2024 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai oleh Tuhan, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai dengan 21. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai dengan 21. Begini bunyi firman Tuhan, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil, ya.
Ini kisah tentang Raja Yehuda yang bernama Hizkia, Bapak Ibu sekalian. Ayat 21 kalimat terakhir tadi dikatakan begini, segala usahanya berhasil, ya. Siapa di antara kita yang kepingin segala usahanya berhasil? Saya percaya setiap kita kepingin, ya kan, segala usaha kita berhasil. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dia sangat berhasil. Terjemahan yang lain dikatakan dia mengalami kesejahteraan dan kemakmuran. Wow, luar biasa. Ketika membaca ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ya, saya juga begini. Saya kepengen loh seperti Raja Hizkia ini, ya. Makmur, sejahtera, apa yang dibuatnya menjadi berhasil, ya, di dalam keluarga, memiliki keluarga yang berhasil, di dalam pekerjaannya berhasil. Apa saja yang diperbuat menjadi selalu berhasil. Nah, kita akan belajar dari Raja Hizkia ini apa yang menyebabkan segala usahanya menjadi berhasil. Ayat yang ke-20 tadi dikatakan Hizkia itu melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar. Nah, ini penting sekali, baik, jujur, dan benar. Karena ada yang baik belum tentu benar, Bapak Ibu sekalian. Bicara tentang benar itu bicara tentang firman Tuhan. Ada banyak hal yang menurut kita baik, tapi belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Ada banyak hal yang menurut kita baik, tapi belum tentu itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Ya, kalau kita mempelajari tentang kisah hidup Raja Hizkia, kita tahu Bapak Ibu sekalian bagaimana Raja Hizkia itu melakukan yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, dan dilakukannya dengan jujur. Bersama saya katakan jujur. 2, 3, jujur. Ya, kalau kita mau introspeksi ya di dalam diri kita masing-masing, yang paling tahu tentang hidup kita kan bukan orang lain, yang paling tahu adalah diri kita sendiri. Apakah kita ini orang yang jujur di hadapan Tuhan? Mungkin di hadapan manusia, ya, sebagian kelihatannya sebagai orang yang jujur, ya. Dalam hati, dalam lautan katanya bisa diduga, tapi dalam hati siapa yang tahu? Di hadapan Tuhan Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun yang tersembunyi. Tapi yang luar biasa, Hizkia ini melakukan apa yang baik, yang jujur, dan yang benar di hadapan Tuhan Allah. Kita bisa membohongi manusia yang ada di dekat kita. Ya, kita bisa membohongi keluarga kita bisa membohongi atasan kita bisa membohongi teman-teman kita bisa membohongi karyawan atau bawahan kita. Tapi kita nggak bisa membohongi Tuhan. Jadi rupanya rahasia apa yang menyebabkan Hizkia ini selalu berhasil. Dia menjadi orang yang makmur, orang yang diberkati oleh Tuhan, yaitu karena ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Penting sekali kata di hadapan Tuhan. Nah, ayat 21 tadi menjelaskan semua itu dilakukan oleh Hizkia dengan segenap hati. Artinya bukan dengan sambil lalu, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi poin yang pertama,
Kalau kita kepingin, Bapak Ibu sekalian, rumah tangga kita berhasil, pekerjaan kita berhasil, pelayanan kita berhasil, pergaulan kita berhasil, Bapak Ibu sekalian, lakukan dengan sungguh-sungguh apa yang baik, yang jujur, dan yang benar. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, mari kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 18 ayat yang ke-6. Ia, yaitu Hizkia, berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti Dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ya, perhatikan kata bahwa Hizkia itu tidak menyimpang daripada mengikuti Tuhan, dan Hizkia itu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Ini berbicara tentang pentingnya kesetiaan, Bapak Ibu sekalian ya. Baik, itu luar biasa. Amsal bilang gini, banyak orang menyebut dirinya baik hati, tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Ya. Nah, penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk kita mengikuti Tuhan dengan setia. Buah daripada kesetiaan yaitu tidak menyimpang, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kalau sampai kemudian melenceng ke kiri ke kanan, maka kemudian Roh Kudus menolong mengingatkan kita, kita akan kembali kepada jalur yang benar, ya. Saya membaca sebuah artikel bahwa di Cina itu, Bapak Ibu sekalian, itu penduduknya kan semiliar lebih tuh, menuju hampir 2 miliar nanti tahun berapa ya. Ternyata jumlah CCTV di negeri Cina itu hampir 600 juta CCTV. 600 juta CCTV di seluruh negeri Cina. Sudah diadakan penelitian Bapak Ibu sekalian. Orang bisa bersembunyi dari CCTV itu ya, tidak ketahuan itu cuman 7 menit. Maka itu kemudian orang-orang di Cina itu ya takut berbuat jahat karena hampir semua perbuatan jahat itu hanya dalam 7 menit itu bisa diungkap, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita menyadari bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir, Allah yang Maha Kuasa, ya, saya percaya Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita lebih daripada CCTV yang canggih, ya. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang setia, tapi bukan karena ada pengawasan Tuhan, tapi seperti pujian tadi, karena Tuhan mengasihi dan mencintai kita terlebih dahulu. Maka itu Bapak Ibu sekalian penting sekali untuk kita introspeksi. Adakah hari-hari ini kita itu seringkali tidak setia, ya? Kesetiaan itu Bapak Ibu sekalian bisa dilatih, ya. Kalau kita cuman berkomitmen, ya, kadang-kadang kita bisa lalai untuk menepati komitmen kita. Dalam hidup ini, untuk menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, kita perlu punya komitmen dan melakukan komitmen itu dengan konsisten. Kemarin kita sudah belajar bahwa cinta kasih Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dari kita dengan berbagai apa yang ada di atas muka bumi itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti cinta kasih kepada Tuhan, mari kalau ada di antara kita yang sekarang on and off untuk mengiring Tuhan, ya, mari kita kembali
kepada kasih yang mula-mula kepada Yesus Tuhan kita. Dan bukti daripada kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu berpegang kepada perintah-perintah Tuhan atau berpegang kepada firman Tuhan. Maka itu saya tidak bosan-bosan mengencourage Bapak Ibu sekalian untuk kita membaca firman Tuhan secara rutin dan teratur setiap hari, bukan mendengarkan TikTok, bukan membaca yang ada di WA, ya, di WA grup dan lain sebagainya. Itu baik, ya, segala kegiatan yang kita lakukan yang berbau rohani itu baik, tapi biarlah kita punya waktu-waktu quality time bersama dengan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan secara pribadi, dan itu hasilnya dahsyat Bapak Ibu sekalian, ya. Itu akan membuat kita makin cinta akan Tuhan, membuat kita kembali kepada jalan yang benar, kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, dan menyebabkan kita dapat berpegang kepada perintah-perintah Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita lihat dari 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 16. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 16. Ayat yang ke-14, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, nanti kita akan lanjutkan baca ayat 15 dan 16 ya. Jadi waktu peristiwa ini ditulis di 2 Raja-Raja pasal 19 ini, itu situasinya kerajaan Yehuda yang aman, tentram, damai, sejahtera, itu diserang oleh kerajaan Asyur. Raja daripada Asyur itu adalah Sanherib. Sanherib itu raja yang hebat. Bayangkan sebelum dia datang ke Yehuda, Sanherib itu sudah berhasil menaklukkan 54 kerajaan. Berapa saudara? 54, ya. Sanherib itu nggak percaya Tuhan, Sanherib juga tidak percaya dewa-dewi, kemudian Sanherib tidak takut akan Tuhan, dan Sanherib tidak percaya kepada berhala-berhala. Hebat banget. Ya, tiap dia masuk ke kerajaan, satu kerajaan dia taklukkan, maka semua rumah ibadah, semua tempat penyembahan-penyembahan dewa-dewi berhala itu semua dimusnahkan oleh Sanherib. Dan dia menaklukkan 54 kerajaan di sekitar Yehuda. Jadi otomatis Hizkia ketakutan dengan apa yang dilakukan oleh Sanherib. Nah, Sanherib mengirim surat ancaman kepada Hizkia, ya, supaya Hizkia nggak usah melawan Sanherib deh, menyerah saja, ya. Nah, di dalam ketakutan itu apa yang dikerjakan oleh Hizkia? Hizkia pergi ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Keren banget. Ayat 15 ya dari 2 Raja-Raja 19. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." 16. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarkanlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa Hizkia makmur
mengapa Hizkia selalu berhasil di dalam segala pekerjaannya, bahkan dia dikatakan sangat sukses dalam hidupnya. Ternyata Hizkia begini, dikit-dikit dia berdoa, dikit-dikit dia mengandalkan Tuhan. Ya, Hizkia itu ada masalah, dia lapor Tuhan. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan tadi, maka Hizkia ya itu dengan membawa suratnya, dia begini. Dia bilang, Tuhan, ini Tuhan. Isinya surat ancaman daripada Sanherib. Ini baca Tuhan surat dari Sanherib ini ya. Jadi dibentangkan di hadapan Tuhan. Jadi boleh loh Bapak Ibu sekalian kita berdoa seperti itu. Hari Minggu kemarin ya dari saudara kita Herian Lukman mengutip dari Mazmur 88. Pentingnya berdoa secara jujur ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada punya masalah, persoalan ya, Tuhan itu sudah tahu. Tapi Tuhan mau kerendahan hati kita untuk kita mengutarakannya dengan jujur. Dengan cara bagaimana? Lapor sama Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh Tuhan, ya. Aku angkat tangan Tuhan, aku enggak bisa ngadepin hal ini. Waktu kita angkat tangan, percayalah Tuhan pasti turun tangan. Maka itu jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan masalah dan persoalan yang kita hadapi. Baik itu persoalan sakit penyakit, persoalan keluarga, persoalan keuangan, persoalan damai sejahtera, apapun masalah dan persoalan Bapak Ibu sekalian. Yesus sendiri berkata begini, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, serahkanlah semua bebanmu. Coba, ini ditantang, ini diminta oleh Tuhan Yesus. Jadi kita nggak usah jaim-jaim Bapak Ibu sekalian, ya, untuk datang kepada Tuhan dan menyerahkan semua beban hidup kita, persoalan kita kepada Tuhan. Mazmur 37 berkata, dan nantikanlah Tuhan, ya, Ia akan menolong kita. Orang yang berseru-seru kepada Tuhan, orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, jelas-jelas Alkitab berkata, dia tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini Tuhan berbicara kembali kepada kita karena dia sayang kepada kita, ya. Maka itu Tuhan nggak pernah putus asa, Tuhan itu senantiasa sabar kepada kita. Hal yang pertama, mari Bapak Ibu sekalian, kita mau melakukan segala sesuatu yang baik, yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan dengan segenap hati. Yang kedua, jadilah pengikut Kristus yang setia. Dan yang ketiga, andalkan Tuhan dengan doa-doamu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya tahun 2024 ini, mungkin Bapak Ibu nggak bisa melihat hari depan, nggak bisa melihat masa depan seperti Yehuda ini. Dia nggak bisa lihat bagaimana cara menghadapi tantangan yang begitu hebat. Sanherib dengan kerajaan Asyurnya, dengan tentaranya yang hebat itu. Tetapi ketika Hizkia terus mengandalkan Tuhan, akhir daripada cerita ini, Bapak Ibu sekalian, kerajaan Asyur dan Sanherib semuanya ludes, des, ditumpas habis. Bukan karena kekuatan Hizkia, tapi karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan ini. Roh Kudus, Engkau tolong kami.
Karena kami tahu Tuhan hanya dengan mengandalkan Engkau, dengan berharap kepadamu, berpegang kepada perintah-perintah-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang setia, umat milik kepunyaan Tuhan yang setia. Kami percaya mulai hari ini, apa yang dikerjakan oleh kami anak-anak-Mu, Tuhan buat kami makmur, Tuhan buat kami sejahtera, Tuhan buat kami berhasil. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.